Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Farel Ardiwinata dari kelas 7B akan mengerjakan tugas PAI Hijrah ke Madinah dan Khulafaur Rasyidin. Di dalam kehidupan umat muslim akan terjadi kebaikan di dunia dan di akhirat. Umat muslim yang senantiasa memancarkan kebaikan yang merupakan kewajiban umat muslim untuk memacu hidupnya menuju jalan yang lurus yang penuh kebaikan. Hijrah mengandung arti meninggalkan suatu perbuatan, perpindahan atau memiliki nilai kehidupan karena kegigihan Rasulullah yang luar biasa dalam menyebarkan agama Islam yang berbuat kebaikan dilakukan dari kaum kafir, namun tidak mudah untuk tergoyahkan semangat dakwahnya. Nabi Muhammad SAW di Mekah menyebarkan agama Islam untuk menunjukkan jalan yang lurus. Awalnya Rasulullah SAW secara sembunyi-sembunyi, kemudian syiar Islam dilakukan secara terang-terangan karena semakin meluasnya ajaran Rasulullah. Kaum kafir semakin geram akan banyaknya pengikut Islam, maka dengan segala kemampuan kaum kafir tersebut menghalalkan segala cara untuk merusak dakwah Rasulullah SAW. Kaum kafir Quraisy senantiasa mengancam dan mengintimidasi Rasulullah SAW. Terlebih ancaman semakin kepada Nabi Muhammad SAW. Beliau ditinggalkan oleh istrinya yaitu Siti Khadijah. Kemudian paman Nabi SAW yakni Abu Thalib wafat dan mereka berdua merupakan pembela bagi Rasulullah SAW. Hal tersebut merupakan tahun duka bagi Rasulullah SAW. Melewati hari duka cita, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan peristiwa luar biasa kepada Rasulullah SAW, yaitu peristiwa Isra Mi'raj, di mana Allah memerintahkan hamba-hambanya untuk melaksanakan sholat 5 waktu. Mendapat amanah dari Allah membuat Nabi Muhammad Nabi Muhammad mendapat amanah dari Allah membuat Nabi Muhammad dan dakwahnya di Makkah. Lantas kaum Quraisy semakin geram dan semakin bertindak jahat kepada beliau. Mereka tak segan-segan menuduh bahwa Nabi Muhammad SAW telah berbohong atas peristiwa Isra Mi'raj tersebut. Dalam penggagalan dakwah Rasulullah, lalu datanglah orang-orang dari Madinah dan menemui Rasulullah SAW di Bukit Aqabah, dan mereka memeluk agama Islam. Peristiwa tersebut dikenal dengan Baiat Aqabah pertama. Beberapa tahun kemudian datang kembali yaitu kaum yaitu suku Aus dan Khazraj dari Madinah menuju Mekah untuk naik haji. Mereka menemui Rasulullah SAW dan mengajaknya agar berhijrah ke Madinah. Suku Aus dan Khazraj memiliki niat baik dengan menemui Rasulullah, yakni mereka siap untuk membela dan melindungi Nabi serta menjadi pengikutnya. Berikutnya dikenal dengan Baiat Aqabah II. Betapa mulianya dan sayangnya mereka kepada Nabi Muhammad SAW. Mereka melindungi Rasulullah dari ancaman apapun, baik dari kaum kafir Quraisy dan kafir lainnya. Namun kaum kafir Quraisy memboikot Nabi Muhammad dan para pengikutnya dengan mereka melarang setiap perdagangan dan bisnis dengan Rasulullah.
Mereka juga dilarang untuk menikah dengan kaum muslimin, bergaul dan disuruh untuk mendukung memusuhi Nabi. Hal tersebut membuat kondisi kaum muslimin di Mekah semakin terdesak. Atas izin Allah, Nabi Muhammad memutuskan untuk berhijrah ke Madinah dengan segala upaya untuk menyelamatkan kaum muslimin. Mereka pun berhijrah secara sembunyi-sembunyi agar tidak diketahui oleh kaum kafir Quraisy. Mereka mendengar berita kaum muslimin Mekah yang banyak meninggalkan Mekah menuju Madinah. Mereka khawatir ajaran Nabi Muhammad akan semakin meluas dan di sana kekuatan Islam akan bertambah kuat. Pada akhirnya, akan penyerangan kekuatan mereka di Mekah, pada pemuka Quraisy berkumpul di Darun Nadwah untuk membahas strategi pencakalan Nabi Muhammad SAW agar gagal meninggalkan Mekah. Akhirnya diputuskan sebuah keputusan bulat untuk mengeksekusi Nabi Muhammad agar nantinya pembunuhan tersebut mendapatkan tuntutan balas dendam dari Bani Abni Manaf, suku Nabi Muhammad SAW. Mereka bersepakat yang melakukan eksekusi haruslah dari para pemuda gagah berani dari koalisi berbagai suku bangsa Quraisy. Di saat memulai perjalanan hijrah menuju Madinah, kaum kafir Quraisy berniat mencelakai beliau dengan membunuhnya. Pada malam hari ternyata kaum kafir Quraisy sudah mengepung rumah Rasulullah dan Nabi mengarahkan Ali bin Abu Thalib untuk mengenakan jubahnya dan berbaring di tempat tidurnya. Hal tersebut untuk menipu kaum kafir Quraisy. Pada pagi hari sebelum Nabi Muhammad SAW meninggalkan rumah, para pemuda Quraisy yang dengan pedang terhunus telah mengepung sekeliling rumah Nabi Muhammad SAW dan siap membunuhnya. Jika keluar meninggalkan rumah, pada saat itulah turunlah malaikat Jibril membawakan wahyu, dan kami adakan dinding di hadapan mereka dan di belakang mereka dinding pola, dan kami tutuplah penglihatan mereka, dan sesekali mereka tidaklah dapat melihat Quran surat Yasin ayat 9. Nabi Muhammad SAW membaca wahyu itu sembari meniup ke arah luar rumah dengan izin Allah. Sekelompok pemuda kafir musyrikin itu dibuat mengantuk dan tertidur pulas menjelang petang. Pemuda Quraisy tidak lagi mendapati Nabi, kecuali hanya ada Sayyidina Ali bin Abi Thalib yang sedang berbaring di kasur menggantikan posisi Nabi. Maka mereka menutup semua jalur ke Madinah dan disebut Nabi dan pengikutnya menggunakan jalan lainnya yang jarang dilewati oleh penduduk sekitar. Kemudian mereka menemukan suatu gua bernama Gua Sur dan tinggal di sana kurang lebih selama 3 hari sebagai tempat perlindungan atas segala kekuasaan dan perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah SAW bersama para pengikutnya aman di dalam tersebut.
sungguh sempit dan cara untuk ditempati manusia itu. Kaum kafir Quraisy lalu mencari kesana kemari untuk mencelakai perjalanan hijrahnya menuju ke Madinah. Menemukan persembunyian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan Abu Bakar, hampir saja keduanya tertangkap. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam surah At-Taubah ayat 40, di mana Allah Subhanahu Wa Taala menenangkan hati kekasihnya, janganlah takut dan sedih, sesungguhnya Allah bersama kita. Wahyu tersebut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ucapkan untuk menenangkan hati Abu Bakar As-Siddiq. Allah pun menyelamatkan mereka berdua dengan memerintahkan sepasang burung merpati bersarang di mulut gua serta sarang laba-laba yang mengidentifikasikan bahwa gua tersebut sudah lama belum pernah dimasuki oleh seorang pun. Sehingga kafir Quraisy yang dipimpin oleh Umayyah bin Khalaf batal memasuki gua tersebut. Nabi sudah tiga malam sudah aman berada di dalam gua, dan pada tanggal 1 Rabiul Awal tahun pertama Hijriah tahun 622 Masehi, Nabi dan Abu Bakar ditemani Amir bin Fuhairah bersama seorang petunjuk jalan, Abdullah bin Uraiki. Kemudian keluar dari gua, mereka melanjutkan kembali untuk berangkat ke Madinah. Perlindungan membuktikan bahwa Allah Subhanahu Wa Taala akan senantiasa melindungi seseorang yang berjuang untuk berdakwah kebaikan. Nabi Muhammad melanjutkan perjalanan kembali menuju Madinah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menaiki unta yang dalam kitab Tarik disebut dengan nama Al-Quran. Selama 7 hari 7 malam menuju Madinah melewati gurun pasir yang gersang, tanpa kenal lelah untuk keselamatan umat di kota Mekah. Kafir Quraisy yang gagal menemukan jejak Nabi Muhammad SAW, mereka mengadakan sayembara yang diumumkan di pasar Aukas dan sekeliling Ka'bah bahwa siapa saja yang berhasil menangkap Muhammad, baik dalam keadaan hidup atau mati, dia akan mendapat hadiah 100 ekor unta. Seorang kafir Quraisy bernama Surakah bin Malik Al-Muti lagi tertarik dengan hadiah sayembara itu. Dia segera memacu kudanya untuk melakukan penyisiran sekaligus pengajaran hijrah Nabi Muhammad SAW. Di tengah gurun pasir yang luas, Suratan menangkap bayangan 3 orang sedang melakukan perjalanan menuju arah Madinah dengan pedang terhunus. Dia memacu kudanya dengan penuh semangat, namun beberapa kali kudanya jatuh terjungkal. Suraqah yang berniat membunuh Nabi SAW terjatuh hingga ditolong oleh Nabi SAW. Menyadari kesalahannya, dia meminta diampuni dan menyatakan untuk masuk Islam. Pada hari ketiga, yaitu hari Kamis, tibalah Nabi SAW di desa Quba. Selama beberapa hari di sana, Nabi sempat mendirikan sebuah masjid. Itulah masjid pertama kali yang dibangun dalam sejarah Islam. Sampai hari ini dikenal
dengan nama Masjid Quba. Pada hari Jumat di Quba, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertemu dengan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Dengan menyusulnya di sini pula lah Nabi menemui keislaman Salman Al-Farisi, seorang pemeluk agama Kristen yang berasal dari Persia selama 4 hari di Masjid Quba. Nabi dan para sahabat melanjutkan perjalanan memasuki kota Yasrib. Sebelum Nabi ditemui oleh Zubair bin Awam, ketika itu yang berusia 21 tahun, yang membawakan jubah putih agar dikenakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Saat memasuki kota Yasrib, perjalanan hijrah Nabi berlangsung selama 14 hari. Meski biasanya sudah bisa sampai dalam waktu perjalanan 10 hari karena disebabkan bertahan di Gua Sur. Selama 3 hari para penduduk di Madinah selalu menunggu kedatangan Nabi Muhammad SAW. Di sebuah tempat pertama arah tersebut perbukitan batu hitam yang memungkinkan melihat rombongan Nabi dari kejauhan cepat pada hari Senin Rabiul Awal bertepatan 20 September 622 Masehi disambut sukacita oleh segenap penduduk Yasrib. Dengan sambutan Tola Badru alaina, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memasuki kota Yasrib. Kedatangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Yasrib diperebutkan oleh penduduk kaum muslimin karena mereka berebut menarik tali kekang unta beliau untuk mengajak Rasulullah yang bertempat tinggal di rumah mereka, namun Kasumah meminta untanya sendiri untuk menentukan di mana beliau bertempat tinggal. Unta yang ditunggangi oleh Rasulullah akhirnya berhenti di pekarangan rumah Abu Ayyub Al-Asy'ari. Di sanalah Rasulullah memulai bertempat tinggal beberapa bulan sebelum akhirnya beliau membangun Masjid Nabawi. Kemudian nama Yasrib menjadi nama baru, yaitu Madinah Al-Munawwarah, ya artinya kota baru yang bersinar. Kemudian Khalifah Umar bin Khattab menjadikan peristiwa hijrah yang bertepatan 20 September tahun 622 Masehi inilah yang dijadikan momentum awal tahun baru Islam, yakni 1 Hijriah dalam penanggalan umat muslim hingga hari ini. Demikian kisah perjalanan Rasulullah SAW bersama para sahabatnya yang penuh perjuangan, yang sangat menggetarkan demi menegakkan kalimat la ilaha illallah, sehingga Islam pun tersebar di seluruh penjuru dunia hingga saat ini. Khulafaur Rasyidin, penerus perjuangan Nabi Muhammad SAW, memiliki pengertian pemimpin yang diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada 4 orang sosok sahabat Nabi yang menggantikan Nabi Soleh Wasallam. Sebagai pemimpin umat Islam, Abu Bakar As-Siddiq
Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan terakhir Ali bin Abi Thalib. Kita akan membahas keempat tokoh tersebut. Yang pertama, Abu Bakar. Abu Bakar adalah khalifah pertama. Abu Bakar mengucap sebuah pidato singkat di hadapan umatnya yang sangat terkenal, yang berbunyi, "Saudara-saudaraku sekalian, saya bukanlah orang yang terbaik di antara kalian. Kalau saya berbuat baik, maka bantulah saya, dan kalau saya salah, maka luruskanlah. Kebenaran adalah suatu kepercayaan, dan dusta adalah suatu pengkhianatan. Apabila saya melanggar perintah Allah, maka gugurlah kesetiaanmu kepada saya. Laksanakanlah sholatmu sekalian, semoga Allah memberi rahmat bagi kita semua." Selama 2 tahun menjabat sebagai khalifah, berikut prestasi Abu Bakar As-Siddiq. Prestasi pertama, menumpas kelompok-kelompok yang memerangi Islam. Inilah propaganda nabi palsu Musailamah al-Kadzab semakin menjadi-jadi. Musailamah yang berasal dari yang mendapat dukungan dari Bani Hanifah, hingga ia berhasil terkenal mengumpulkan ribuan pengikut. Terjadinya perang yang dipimpin oleh Khalid bin Walid, sehingga penghafal Al-Quran banyak yang wafat dan akhirnya memenangkan oleh kaum muslimin. Atas inisiatif Abu Bakar memulai pembukuan Al-Quran. Awalnya memang tidak setuju. Alasan bahwa Rasulullah tidak pernah melakukannya kemudian diserahkan kepada Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Selanjutnya, setelah wafat, mushaf tersebut disimpan oleh putri Umar bin Khattab, yang juga merupakan salah satu istri Rasulullah, yang bernama Hafsah binti Umar. Wilayah kekuasaan Islam di era Khalifah Umar bin Abu Bakar As-Siddiq semakin diperluas ke berbagai wilayah. Salah satunya adalah wilayah dakwah yang dipimpin Panglima Usama bin Zaid bin Harisah ke Suriah, yang telah dipersiapkan sejak zaman Nabi Muhammad. Akan tetapi karena beliau meninggal dunia, tertunda untuk sementara waktu dakwah tersebut. Tertunda hingga era Abu Bakar As-Siddiq. Tidak berarti di situ saja. Islam di kepemimpinan Abu Bakar As-Siddiq juga merambah ke Persia dan Bizantium. Melalui perang Yarmouk yang cukup sulit, pasukan Islam akhirnya berhasil menaklukkan Bizantium dan juga menjadi awal runtuhnya kekaisaran itu. Para pasukan kaum muslimin berhasil memukul mundur para murtadin dan para pemberontak hingga bersatu di bawah kepemimpinan Abu Bakar.
hingga akhirnya pada tahun 634 Hijriah mengalami sakit yang parah sehingga sepeninggalannya menunjuk Umar bin Khattab sebagai khalifah setelahnya. Yang menentukan kepemimpinan tersebut ayahnya yang bernama Khattab bin Khail dan ibunya bernama Hantamah binti Hashim yang lahir pada tahun 571 Masehi di Mekah. Lahir di keluarga bangsawan yang saat itu sehingga dihormati oleh penduduk Mekah. Ternyata sebelum masuk Umar melakukan adat istiadat antara lain menguburkan putri hidup-hidup dan peminum berat. Dalam buku 100 tokoh paling berpengaruh di dunia menempatkan nomor 52 prestasi Umar bin Khattab selama menjadi khalifah dengan periode 10 tahun. Yang pertama, perluasan daerah Islam, usaha perluasan daerah tersebut dan di amalan Islam di Persia dan India yang telah dilakukan pada zaman Khalifah Abu Bakar, kemudian dilanjutkan kembali oleh Khalifah Umar bin Khattab sehingga selesai dan perluas daerah dan mengembangkan Islam di zaman Khalifah Umar bin Khattab. Ekspansi perluasan daerah kekuasaan pertama, setiap kota jatuh pada tahun 935 Masehi. Sebelum di daerah sini saja di bawah kekuasaan Islam dengan memakai India sebagai basis di bawah kepemimpinan dan pikiran yang dipimpin oleh saat ini bawah pimpinan Amr bin As ke Irak dipimpin oleh Sa'ad bin Abi Waqqas. Dikecilkan dari Alexandria, ibu kota itu ditemukan pada tahun 1431 Masehi. Dengan demikian jatuh ke bawah kekuasaan Islam Al-Qadisiyah, sebuah kota yang dekat di Irak, jatuh pada tahun 637 Masehi. Di sana serangan dilanjutkan ke ibu kota Persia yang jatuh pada saat itu pada tahun 641 Masehi yang dikuasai pada masa kepemimpinan Umar. Kekuasaan Islam sudah meliputi Jazirah Arab, sebagian besar wilayah Persia, untuk melindungi akidah kaum muslimin yang merasa bahwa Khalid bin Walid penyebab kemenangan kaum muslimin Umar bin Khattab. Menggantikan Khalid bin Walid menjadi Ubaidah bin Jarrah. Disitulah harus mengatakan sesungguhnya aku pulang bukan karena Umar mati. Sesungguhnya aku pulang karena Umar berkurang, karena Allah wilayah kekuasaan Umar bin Khattab saat menjadi khalifah yang mengatur administrasi dan keuangan pemerintah,
perluasan daerah terjadi sangat cepat dan perkembangan administrasi pemerintah diatur menjadi 8 wilayah provinsi. Pada masa pemerintahannya orang pengurusi keuangan negara dengan perang ketentaraan adalah khalifah pertama yang memperkenalkan sistem pengajian bagi pegawai pemerintah, santunan bagi seluruh rakyat yang memeluk Islam pada masa Khalifah Umar bin Khattab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.